ini. Kalimat ini yang saya tunggu. Iya. Jadi begini Kang, untuk mengantisipasi bahwa kita pengetahuan tentang varietas itu Iya. belum mumpuni, rupanya ada satu solusi. Iya. Jadi saya mau nanam apa nih di DPL Bingung. ini, kok bingung, belum ada referensi, belum ada yang bisa saya percaya. Ada solusi yang terbaik. Nah, solusi itu apa? Sebenarnya yang bertanya lebih tahu daripada yang Oh. ditanya. Kan judulnya, narasumbernya Bapak ini gitu. Ya solusinya tadi itu Pak, tanam biji. Betul. Jadi nggak usah bingung. Daripada bingung-bingung varietas, udah tanam biji aja, nggak usah disambung. Sambil nunggu perkembangan ya, cari informasi, belajar, cek-cek di grup juga, cari pengetahuan dan tanya-tanya ke yang sudah senior. Betul. Begitu sudah memutuskan, baru TW, top working, sambung sisip atau sambung pucuk, langsung di lahan aja. Tapi hati-hati Kang, ini tadi ketika kita berani mengatakan atau menyarankan untuk tanam seedling, ini akan punya dampak luas loh. Iya. Kita bisa ditonjokin sama tukang bibit loh. Nah, saya tukang bibit, Oh. tapi saya nonjok diri saya sendiri kan. Jadi apapun itu, tidak semua orang punya kemampuan. Misalkan gini Pak, taruhlah orang punya ya, Ya. orang punya berduit, sibuk. Mungkin mereka pilih beli kan. Betul. Artinya pembibit yang awalnya jual bibit jadi mungkin jual seedling saja. Betul. Kan tetap beli juga kan. Betul. Kemudian nanti si juragan ini, si bos-bos besar ini, udah nanam nih di lahan. Terus mau TW. Nah, pada saatnya TW yang dicari siapa coba? Tukang bibit. Tukang bibit. Betul. Tolong di TW dong. Tarifnya beda bos. Ini kan di lahan, saya jalan aja berapa meter. Iya. Kan gitu. Menguntungkan juga. Menguntungkan juga. Siapa bilang membunuh rezeki? Betul. Tidak akan. Jadi Setuju. justru ketika kita mau disampaikan, sampaikan aja lah. Gak usah ditutup-tutupi. Betul. Rezeki udah ada yang ngatur, kata sampean kan gitu. Artinya dengan konsep yang terbaru itu tidak ada hak pembibit yang keambil. Betul. Hanya Memindahkan saja. Setuju. Tapi ini kalau bahasa kita misalkan bahasakan rezeki udah ada yang ngatur. Kan penonton kadang-kadang nggak percaya, harus butuh analisa, butuh sesuatu yang meyakinkan kan gitu. Ya ini tadi lah. Bagaimana kemampuan dia mengenal Tuhan kalau kadang-kadang harus butuh dijelaskan dulu gitu. Ya itu tadi saya kira penjelasannya ya mungkin jasa tanamnya, betul. Kemudian jasa top workingnya. Iya. Ya saya kira tetap larinya akan ke pembibit juga. Saya setuju itu. Nah ini yang selama ini saya agak ragu-ragu, terlalu vulgar karena saya khawatir nanti teman-teman pembibit sakit hati gitu. Akan merasa jalan rezekinya gara-gara konten ini nih. Wah ini menutup jalan rezeki saya ini. Betul. Ketika seseorang punya pemikiran seperti itu, menurut saya dia sudah menutup jalan rezekinya sendiri. Dari berprasangka tadi ya. Karena dia berprasangka gara-gara ini menutup jalan rezeki, ya udah ketutup beneran. Akhirnya tertutup beneran. Hati-hati tuh, jangan sampai berpikiran begitu tuh. Ayo dirubah dulu, set. Dirubah dulu. Benar. Jadi kalau gitu memang harus gaspol ini kita ngobrol nih. Kita gaspol aja. Jadi begini pemirsa, dalam metode penanaman alpukat, memang selama ini kita menganut paham bibit seedling itu, bahkan petani nggak tahu seedling, taunya bibit jadi yang sudah disambung dari para pembibit. Nah kemudian akhirnya kita mengenal tentang seedling. Seedling itu apa? Di batang bawah yang sudah disambung. Sebenarnya ketika kita menanam alpukat di lahan yang sudah tersambung, kemudian ada persoalan sesuatu sehingga si sambungannya itu kemudian mati ataukah kemudian tumbuh kecil atau tidak sempurna, akar berkembang dan dia memunculkan tunas di bawah mata sambungan. Iya. Sehingga
ketika ini tumbuh dan tidak dibuang, ini tumbuh akan cepat dan besar. Lebih cepat. Istilahnya tunas air ya. Betul, padahal tadinya tunas air. Nah, sebenarnya ini adalah kode dari alam. Kode dari alam bahwa tanaman dari biji itu pertumbuhannya jauh lebih optimal. Nah, kemudian saya punya pengalaman di Gunung Kidul itu kan, yang kemarin saya ceritakan. Ketika kita tanam 20 pohon, 17-nya mati. Dan itu semua bibit sambungan. Akhirnya ada beberapa pohon yang tumbuh sambungannya mati, tapi batang bawahnya hidup. Kemudian ketemulah beberapa peristiwa yang akhirnya kami berkesimpulan bahwa ternyata di Gunung Kidul, Yogyakarta, yang notabene tanahnya tanah bebatuan kars, itu tidak terlalu tangguh untuk ditanemin bibit sambung. Solusinya bagaimana? Tanam seedling, tanam dari biji yang belum disambung, sehingga pertumbuhannya optimal. Kalau ada pertanyaan kemudian kenapa sih disambung kok jadi terlambat? Menurut logika saya, kemampuan pohon itu ada 10. Ketika 10-10-nya itu digunakan untuk pertumbuhan, itu pohon akan optimal. Ketika ada sambungannya, anggaplah 7%, 7-nya itu 7 poinnya untuk pertumbuhan, 3-nya untuk penyambungan, sehingga jelas akan berkurang, akan terhambat. Ya kan, teman-teman kalau nggak percaya kan bisa cobalah ya, nanam sama-sama biji ini 2. Kemudian udah tumbuh mungkin 2-3 bulan kan udah bisa lah disambung ini. Betul. Yang satu disambung, yang satu jangan. Ya kan? Cepetan mana? Kemudian cepetan mana pertumbuhannya? Betul. Nah, ini saya nanti akan terjawab lah. Nanti teman-teman akan bisa menjawab. Dan kemudian setelah jadi, sambungan jadi, yang ini pasti lebih tinggi nih. Betul. Karena yang ini pernah dipotong. Betul. Sama-sama tanam di lahan yang sama, dengan pemupukan yang sama, tunggu setahun lagi akan terjawab. Nah, cuman kadang-kala metode ini tadi selama ini tidak terbuka. Karena memang dipakai lahan untuk jual beli. Tapi karena kami ini juga petani dan kami juga keterbatasan modal, anggaplah zaman mahal-mahalnya 100.000 bibit turun 50.000. Anggaplah sekarang yang murah meriah 20-30.000 bibit yang masih baru nyambung. Butuh berapa banyak uang yang harus kita keluarkan di awal. Kalau di akhir itu saya yakin namanya kalau di pertengahan atau di akhir itu rezeki akan ada berputar. Tapi kalau di awal ini berat sekali. Mana untuk lahannya, betul. Pembukaan lahannya, betul. Ongkos kerja tanamnya. Makanya hari ini kami sepakat bahwa penanaman di lahan-lahan terutama lahan kritis dan apalagi lahan subur ada metode yang jauh lebih simpel, yaitu tanam dari biji. Tidak usah disambung dulu. Tidak usah disambung. Nah, cuman begini. Ini yang masih perlu kita bahas karena kapan kita tentukan kapan momentum paling pas untuk menyambung batang bawah itu. Kapan momentum yang paling pas untuk menyambung batang bawah? Betul. Saya yang tanya, Bapak yang jawab. Menurut Bapak ini gimana nih? Jadi gini, saya kemarin melihat ada teman yang saya ditawarkan ada berapa ratus pohon durian. Pak udah tanam setahun, minta di TW. Begitu saya lihat batang bawahnya segini. Apa yang harus saya TW? Nah itu batangnya masih segitu. Jadi begini, saya dulu pernah memberikan pemahaman ke teman-teman petani singkong untuk tingkat keberhasilan budidaya singkong itu ditentukan oleh usia emas singkong. Nah, hari ini kalimat itu saya pindahkan ke alpukat. Untuk mencapai keberhasilan maksimal di tanaman alpukat harus paham dan harus
masa emas pertumbuhan emas si alpukat ini harus selesai. Kapan itu? Olah tanah sampai di usia 2 tahun. Sampai usia 2 tahun. Betul. Untuk alpukat. Iya. Jadi olah tanah itu bisa saya bilang sebagai adaptasi memindahkan bibit ke lahan. Itu jaminannya. Kalau olah tanah kita tidak baik, maka si akar ini yang namanya bayi itu butuh adaptasi, butuh porositas tanah yang bagus, butuh tanah yang gembur, butuh pupuk yang tercukupi. Iya. Kalau itu tidak dipenuhi, maka bayi ini begitu ditanam dia langsung kerja keras, dan itu hal yang buruk untuk masa pertumbuhan. Jadi syarat utama harus olah tanah yang baik, pelubangan, penggeburan, pemberian pupuk dasar dan yang lain-lain itu harus dikuasai. Dan yang kedua, usia 0 dari tanam sampai 2 tahun itu adalah usia emas, usia vegetatif lah. Jadi nggak boleh kita berpikir sampai dibuahkan, berpikir sampai wah 1,5 tahun nih udah bagus, udah berbuah, kok bangga 1,5 tahun. Karena apa? Ketika usia, ilustrasinya begini, ketika anak kita SMP sudah pandai mencari uang, otak dia itu nanti yang ada di pikirannya adalah uang. Padahal dari usia TK sampai SMA itu adalah berpikirnya bukan untuk itu, pendidikan. Gitu loh. Jadi persiapan untuk bagaimana mental, fisik, kecerdasan, terus attitude dan yang lain-lain untuk nanti kemudian lepas usia akil balik itu dia sudah siap perang. Ya. Nah, tanaman sama. Nah, cuman dalam proses emas ini saya membaginya menjadi 2. Di awal pertumbuhan sampai 1 tahun kita saksikan pertumbuhan alpukat itu kayak lambat sekali. Ya. Tetapi ketika usia 1 tahun ke atas sangat cepat. Kata sampean apa? Kayak ditiup. Kayak ditiup langsung melembung. Nah, ini ada titik temunya. Kenapa kok ditiup? Jawabannya adalah karena akar perakaran sudah stabil. Nah, ini bisa kita ganti kalimatnya dengan cara dengan kalimatnya begini. Ketika pohon alpukat itu perakarannya sudah stabil, batang kan ada batang primer sekunder. Ya. Akar pun kita bilang seperti itulah. Ya. Ada akar primer, ada akar sekunder, ada akar serabut. Ketika itu sudah optimal, maka dia punya kemampuan untuk membesarkan batang dengan luar biasa. Jawabannya adalah saat itulah saat paling tepat untuk memberikan sambungan. Ya. Jadi jangan sampai sebelum batang membesar itu udah disambung. Artinya di bawah 1 tahun udah disambung, menurut saya itu salah. Ya, saya setuju dengan apa yang Pak Toyib sampaikan tadi. Tapi kalau saya lebih ke ukuran batang, karena ada orang nanam 2 tahun masih segini juga pohonnya. Nanti kalau dia mengadopsi, berarti usia emasnya kan nggak sempurna. Nggak sempurna. Nah, usia emasnya nggak sempurna. Mungkin usia karena faktor dia nggak pernah rawat, betul, nggak pernah dipupuk, betul, kurang sinar matahari, tanahnya keras, jarang disiram dan sebagainya, banyak faktor. Betul. Jadi ukuran 2 tahun tadi ketika kondisi perawatan normal, itu kira-kira batang sebesar apa, Pak? Kalau yang standar lah. Saya pikir kalau sebesar ini, itu saya pikir 2 tahun sudah tercapai. Ya? Kalau sebesar ini, belum. 1 tahun tercapai. Jadi ketika usia emas terpenuhi, maka usia 1 tahun itu batang bawah sebesar lengan atas. Ketika 2 tahun lengan itu bawah akan sebesar lengan bawah. Lengan pada umumnya. Minimal. Bukan lengannya sumo kan? Bukan. Bukan. Jadi lengannya yang nanam. Lengannya yang nanam pakai ukuran. Jadi diukur. Udah sama nih. TW gitu. Jadi kalau kita pakai acuan besaran batang, memang ketika batang sudah sebesar ini, itu pohon sudah layak untuk di TW. Walaupun umurnya baru 8 bulan. Seandainya 8 bulan. Ya. Tapi ketika sudah 2 tahun tapi sebesar ini, artinya si batang ini pun tidak bisa, akarnya belum sehat. Berarti usia emasnya tidak tercapai.
kan kadang petani ini taruhlah menanam dengan bibit beli. Ada yang beli resiko di studio begini. Studio alam. Ada petani membeli bibit itu ukuran 1 jengkal. Betul. Kemudian ada petani membeli bibit dengan ukuran 1 meter. Setelah ditanam berdebat lah. Punya saya 2 tahun udah segede ini. Yang ini bilang mustahil. Punya saya 2 tahun masih segini. Masih segitu. Daun nanamnya nggak sama. Orang selalu menjadi patokan tahun gitu. Betul. Kalau saya patokannya adalah besar batang. Betul. Karena itu tadi perawatan yang berbeda, kondisi alam yang berbeda, besar kecilnya bibit yang berbeda pasti akan berpengaruh. Betul, setuju itu kan. Makanya sering tuh ada perdebatan Pak di grup-grup ya, di Facebook lah. Setahun udah berbuah, tanamnya dongkelan. Iya. Udah segede gini batangnya. Iya. Nggak usah bilang setahun, 5 bulan juga bisa ngembang. Itulah. Ya karena ini ada persoalan yang sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan. Kenapa di grup saya nggak terlalu tertarik menyikapi obrolan yang di Facebook, karena memang bukannya menyepelekan ya, tapi pemahaman itu kan pemahaman bertingkat. SD, SMP, SMA. Iya betul. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa gajah dan kelinci itu beda ukuran, jangan mau diajak berdebat kembali ke anak TK yang memperdebatkan tentang gajah dan kelinci. Kuping gajah dan kuping kelinci. Jadi karena apa? Mereka itu sedang berproses. Ya. Tidak juga harus kita campur tangan, harus membenarkan, harus sebagai tukang sapu jalanan yang memberikan, tidak juga. Biarkan saja mereka berproses. Itulah dinamika pengetahuan. Cuman kita mesti memberikan obrolan, memberikan pandangan kita. Toh belum tentu ini benar, karena yang benar hanya satu. Betul. Itu. Yang benar itu hanya satu, perempuan. Laki-laki itu semua salah. Saya belum tahu ini. Ada tanda kutip ini. Jadi biarkanlah perdebatan itu tetap menjadi perdebatan, karena mereka suatu saat akan memahami. Nggak rame nanti grupnya. Nggak rame grup kalau nggak ada perdebatan. Tapi paling tidak dengan obrolan-obrolan seperti ini membuka wawasan teman-teman lah. Jadi ya saya pribadi juga sering di inbox gitu, karena memang saya jarang sekali aktif di Facebook. Jadi ya menurut saya kalau memang serius mau sharing ya mesti angkat telepon. Jadi saya nggak terlalu merespon lah, karena saya dulu pernah belajar satu hal ke salah satu kawan saya. Saya gondoknya luar biasa. Ini orang ditanyain kok dicuekin. Tapi sampai suatu ketika saya ketemu pemahaman bahwa kalau memang engkau butuh benar ilmu itu, kejarlah sampai ke negeri Cina. Jadi kita nggak boleh berpikir bahwa wah sombong, enggak. Jadi kalau memang kita butuh, cari, datengin, berguru. Angkat saya jadi muridmu, suruh selesai. Itu menunjukkan kalau kita serius. Tapi kalau nggak serius, kalau udah ada yang serius gitu, nggak boleh jual mahal, Pak. Nggak boleh, digratiskan harusnya. Kan ada pesan guru saya itu ya, dengan bahasa Madura. Cong, ben mon tak paju, cek jumo paju. Ben mon paju, jarang melarang. Kalau engkau tidak dibutuhkan, tidak usahlah menawarkan. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, jangan jual mahal. Itu katanya. Betul, sangat bijak. Betul. Saya dapat pengalaman itu ketika saya punya sedikit kemampuan untuk ngebekam, bukan bekam lah, kop. Ya, kopnya belajar kop pada salah satu sahabat saya. Kemudian saya karena merasa mampu, saya menawarkan sini, karena rasa sayang saya kepada mereka agar mereka juga bisa dapat kesehatan. Tapi dalam prosesnya kalimat itu yang betul.
tidak usah nawarkan kalau memang orang tidak butuh. Oh iya. Nah, akhirnya dari titik itu, dari satu dua tiga kejadian itu, akhirnya saya nggak perlu kemana-mana. Kalau ada di sini, mau tengah malam mau pagi sini saya. Betul sekali. Saya ngalamin itu. Dari Sulawesi. Saya angkat telepon dulu ya. Mau nggak, silahkan. Bukan adik. Iya, Adi. Ada orang. Udah lama ditinggal sih, sekitar 2 minggu lebih ya, hampir 3 minggu. Halo, waalaikumsalam. Gimana di? Polybag besar itu sudah pesanan orang. Udah pesanan. Yang kecil-kecil aja itu yang dijual. Polybag alligatornya polybag besar, tapi pohonnya kecil apa besar? Coba video call aja ya. Orang jual jembar. Karena apa? Karena ternyata yang tadinya itu orang pulang kerja langsung nyari rumput, sekarang memilih kerjanya nggak langsung pulang, tapi fokus kerja. Yang penting ada uang 10.000, nanti beli pakan. Iya. Dan ternyata sekarang menjadi budaya. Jadi setelah dari kerja dari kota dari manapun pulang tuh selalu bawa rumput, tapi bukan nyari rumput, beli. Nah itu tadi. Saya pernah dengar cerita dari sahabat saya itu. Saya belum pernah baca sih sejarahnya. Awal mulanya aqua. Itu kan hanya air kan. Betul. Masa air dikemas laku. Betul. Pada orang kan bisa bikin. Betul. Rebus sendiri. Nyatanya sekarang betul kan seperti itu ya. Nah, ini membuka wawasan kita semua. Jangan pernah ragu. Pertanyaan yang tadi malam kita obrolkan, Iya. Karena terlalu sering ditanyakan ke saya, alpukat mau kemanain? Gak usah mikir lah. Oh enggak, hanya sekedar ide awal ketika aqua itu, siapa tahu di jalan ngapain, saya juga minum. Oh, nanti juga minum di sana. Di rumah ya ada gitu. Tapi tahun 80-an, tahun 90 berubah, 2000 berubah. Hari ini 2022 di tempat hajatan yang dulu gelas sampai ratusan, tidak pernah kita jumpai gelas. Semua botol, semua itu aqua gelas, bahkan sekarang Botol yang mini. botol yang mini. Botol yang mini. Gelas sudah nggak laku. Dengan berbagai merek. Betul. Dan sekarang praktis, saya kalau ada tamu pasti ada aqua. Jadi udah nggak usah ribet. Kalau dulu pakai gelas, jadinya apa? Dunia berkembang. Iya. Termasuk ini juga nanti. Mungkin hari ini kita berpikir menjual alpukat dengan seperti ini. Tapi yakinlah suatu saat Akan berbeda. akan berubah. Orang tidak lagi butuh sama kulit sama biji. Yang dia butuhkan adalah isinya. Makanya saya berpikir sekarang itu momentumnya adalah bukan membahas kekhawatiran tentang produk, tapi cepet-cepetan banyak-banyakan anak alpukat yang baik. Cepat menanam, perawat dengan baik. Betul. Bisa jadi suatu saat yang laku bukan dagingnya, tapi bijinya. Siapa yang sangka kan? Betul. Allah alam. Dunia berkembang. Bahkan itu sudah tergambarkan, karena bagaimana saya melihat video-video di Meksiko, di Amerika, ada satu keluarga di satu negara bagian Amerika itu, bapaknya, istrinya, anak perempuan, anak laki-laki. Si anak perempuan tadi mengembangkan alpukat menjadi sabun, menjadi kosmetik di pabrik itu. Dia kembangkan itu, dia punya produk turunan itu. Anaknya laki-laki membantu dengan bapaknya membuat oil, minyak.
si alpukat khas itu minyak dari daging dan biji. dan biji. Alpukat itu dirubah, digiling, diekstrakan menjadi Oil. oil. Dan itu bisnis keluarga yang menanam mereka, Bagi-bagi tugas ya. iya, terus yang produk Produksi turunannya mereka. mereka, dan itu semua terjual dengan baik. Saya berpikir di Indonesia ini kan nggak ada yang mampu menjamin suplai alpukat dalam jumlah banyak besar Enggak. dengan varietas yang jelas. Sekarang ini Belum ada. pengepul kan bicaranya tentang jumlah alpukat yang banyak dengan varietas yang macam-macam. Pak, kemarin enak tuh, pesan lagi dong. Aduh, Waduh. nggak bisa Bu, nggak Mana bisa ya? Pak. Nah, dengan metode yang kita kembangkan, kita berharap satu varietas itu paling tidak 10.000 pohon. Satu varietas 10.000 pohon, satu varietas 10.000 pohon. Sehingga ketika Pak kemarin enak, saya pesan lagi dong. Siap. Apa namanya? Apa ini nah? Apa ini nah? Oke. Udah kirim. Saya butuh ini dong, Rifai. Oke. Nah, kemarin saya pernah baca tuh, ada yang nyari buah alpukat untuk diekspor dengan jenis X lah. Terjadi perdebatan. Wah, jenis itu nggak layak, jenis itu jelek, dulu pernah ditolak di negara ini. Nah, ternyata menurut setelah saya baca perdebatan itu, kadang alpukat si A, X ini ya, di negara tertentu ditolak, tapi di negara lain diterima. Betul. Kemudian ketahanan dia dikirim ke negara A dan B Berbeda. berbeda Dari suhu, dari yang suhu, lain. dari lain-lain ya, Betul. macam-macam. Jadi masing-masing punya kelebihan tersendiri lah Betul. antara si A si B tadi. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, cepet nanam, Varietas bisa dirubah. varietas nanti aja dah. Nanti kita cari informasi sambil jalan gitu. Kalau katanya Cepet tanam, cepet beli bibit. Kalau nggak beli bibit, cari biji. katanya siapa? Bob Sadino kan, kerja goblok, jangan banyak mikir. Yang mikir itu perlu, Betul. tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nggak ada action. Betul. Jadi mikir langsung action. Urusan nanti gimana ya sambil jalan lah. Urusan nanti. Toh Urusan Tuhan tidak tidur. Iya, kita yang banyak tidur Pak. Sampai malaikat mau ngasih rezeki itu, nah tidur kok. Tidur. Nggak jadi. Dan banyak lahan yang masih tidur, belum dibangun. Sudah saatnya kita bangunkan. Betul. Ya seru obrolan kita nih. Alhamdulillah. Jadi- Pagi-pagi ya ngopi. Obrolan kopi pagi tapi udah rada berat ini. Udah agak berat. Ya alhamdulillah gudang garam merah masih ada, kopi masih ada. Cuman sayang, ini Sayang alpukatnya belum matang. ini alpukat Apenina dan saya dapat dari Pak Apen. Kemarin saya ke rumah beliau, saya dikasih buahnya. Dan nanti kita icip bagaimana rasanya setelah ini matang gitu. Makanya yang dari Sulawesi jangan pulang dulu, tungguin ini matang. Waduh, luar biasa ini. Bisa mondok lagi saya di sini. harus jangan dulu buru-buru pulang kalau di sini. Di sini itu DPL medium kan, dan kebetulan lahan tidur masih banyak banget. Di sini ya. Betul. Dulu saya pernah berpikir Pak, bahwasanya Pulau Jawa itu sudah padat penduduk. Oh, enggak. Ketika saya naik pesawat, set, lihat Mana yang Kosong. padat ini? banyak lahan kosong ya. Sawah itu, hutan itu, wah. Ini dulu kok ada bahasa Pulau Jawa itu sudah padat, ya, pergi pada merantau lah kemana. Ini banyak lahan kosong. Betul. Saya tahu dari tahun 2014, 2015, 2016, ketika saya budidaya singkong. Ya tadi saya tahu Banyuwangi sampai Malang Selatan itu lahan juga masih ratusan hektar, sampai Pacitan sampai ke sini Banten, Binuangan.
Garut Selatan, termasuk Priangan Timur ini, itu zaman itu. Makanya ketika cari lahan, butuhnya berapa? 100-200 hektar, banyak. Mau soal perlu banyak. Mau di mana gitu loh, kita bisa carikan. Karena memang benar-benar ya, cuman kendalanya mungkin masalah kepemilikan ya. Ya. Kebanyakan di Pulau Jawa ini kan lahan banyak lah tidur yang dikuasai oleh PTP, terus kemudian perhutani dan yang lain-lain. Kalau di sini kebanyakan malah lahan masyarakat Dan masyarakat ya. yang tidak diolah. Sampai titik gunung yang tadi sebelah ini kan ada gunung. Pokoknya ini ratusan hektar kiri kanan tuh nggak ada perhutani. Nggak ada. Semua punya penduduk masyarakat. Yang berhutani ya yang di atas, yang tadi malam kita lewatin ya. hutan itu punya perhutani. Jadi masih banyak sekali, masih ribuan hektar. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak dengan melihat kondisi lahan yang masih luas seperti ini, tetapi mungkin SDM, kemudian kemampuan biaya, kemampuan teknologi budidaya masyarakat masih rendah, kesadarannya juga masih rendah. Mungkin Bapak punya apa sih program kedepannya nih, rencana kedepannya nih? Jadi sebenarnya sudah kita mulai kan, sudah kita mulai dengan program BUMDUS, Badan Usaha Milik Dusun, di mana kampung saya ini dengan 60 kakak dengan Di sini ya, ya Dusun Cimaja. Dusun Cimaja, Desa Payung Agung, Payung Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Jadi di sini itu ada sekitar, kalau nggak salah kemarin saya blok peta itu sekitar hampir 200-an hektar lahan dusun ini. Lahan yang semua All in, termasuk ada hutan dan perumahannya. penduduknya. Ada hutan lindung, ada rumah penduduk, dan ada hutan milik masyarakat yang masih tidur. Nah, saya minta masyarakat untuk membuka lahan 5 hektar yang nanti kita bisa tanami dan produktif. Saya berasumsi begini, ketika 5 hektar ini mampu membawa dampak positif, boh 1 juta, boh 2 juta, boh 100 juta, boh 500 juta, suatu saat menghasilkan income untuk dusun, maka tidak sulit untuk menggerakkan masyarakat untuk menghabiskan yang 100 hektar tadi. Karena kemarin waktu di Sulawesi ada sahabat juga mentor saya, beliau mengatakan bahwasanya masyarakat itu ilmunya di mata. Kalau dia sudah lihat Pembuktian. Ya sudah melihat, ngikut. Kalau belum melihat, nggak mau ngikut gitu loh. Setuju itu, karena memang di mana-mana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah motor penggerak. Makanya kita kasih nama mafia. Mafia atau mafia? Karena orang Sunda nggak bisa P mafia. Mafia apa ini mafia? Manusia pilihan Allah. Oh, mantap.